perkenalkan nama saya Ratu Trinita dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanpa menunggu lama, langsung aja ke bahan-bahannya. Langkah yang pertama, hancurkan es batu. Lalu tuangkan garam ke dalam es batu tersebut. Di sini terserah mau pakai garam kasar atau garam halus. Eits, tunggu dulu sebentar. Sebelum lanjut, kalian udah tahu belum kenapa garam yang dituang ke dalam es batu bisa menurunkan suhu es batu tersebut? Nah, jadi ketika suatu zat pelarut ditambahkan oleh zat pelarut, maka akan terjadi penurunan suhu yang akan diperlukan untuk mencairkan atau membekukan zat tersebut. Nah, dalam hal ini, zat pelarut adalah air murni. Air murni memiliki titik didih 100 derajat Celcius dan titik beku 0 derajat Celcius. Tetapi, jika ditambahkan zat pelarut, contohnya garam, maka titik beku dan titik didihnya akan menurun. Dan hal ini dapat menyebabkan air yang dalam bentuk es akan lebih cepat mencair. Jadi, garam memiliki sifat hidropolik. Apa sih artinya hidropolik itu? Hidropolik itu artinya garam mengikat molekul-molekul air, sehingga membuat air sulit untuk membeku. Hal ini menyebabkan titik beku air bergeser dan membuat es lebih mudah mencair, dan air lebih sulit untuk membeku. Lalu, mengapa sih menggunakan garam? Apa hubungannya dengan sifat koligatif larutan? Nah, saya akan jawab. Gabriel Daniel Fahrenheit, pencipta skala temperatur Fahrenheit, menemukan bahwa garam yang dicampurkan ke es memungkinkan titik beku lebih rendah daripada ketika es hanya terdiri atas air. Dengan demikian, garam menyebabkan es batu meleleh. Semakin banyak garam yang ditambahkan ke dalam es batu, maka proses pembekuan es krim itu pun akan semakin cepat. Hubungannya dengan sifat koligatif larutan adalah karena reaksi antara garam dan es batu menyebabkan penurunan titik beku yang merupakan salah satu dari sifat koligatif larutan. Langkah yang selanjutnya, tuang susu ke dalam cangkir. Setelah itu, masukkan ke dalam es batu yang sudah bercampur dengan garam tadi. Lalu, putar secara merata hingga susu mengeras seperti es krim. Putar hingga 15-20 menit. Nah, ketika es dicampur dengan garam, es mencair dan terlalu membentuk air garam, serta menurunkan temperaturnya. Proses ini memerlukan panas dari luar. Campuran itu mendapatkan panas dari adonan es krim, maka hasilnya adalah es krim padat dan lezat seperti yang diinginkan. Setelah beberapa saat, es batu mulai mencair dan terbentuk bunga-bunga es di sekitar panci. Hal ini terjadi karena salah satu dari konsep sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku, di mana garam berperan sebagai zat terlarut yang akan menurunkan titik beku es, sedangkan penggunaan wadah kaleng yang bersifat sebagai konduktor akan membantu mempercepat proses pembekuan susu menjadi es krim.
serta alas untuk menjaga kestabilan proses pengocokan dan menyerap air-air yang jatuh dari bunga-bunga es yang berada di sekitar panci tersebut. Nah, seperti ini bentuk-bentuk bunga es yang terbentuk di sekitar panci. Tada, es krimnya pun sudah jadi. Hanya dengan bermodalkan es batu ditambah dengan garam, kita sudah bisa mengkonsumsi es yang sangat banyak manfaatnya. Pindahkan es yang sudah membeku ke dalam wadah. Jangan lupa berikan topping di sekitar es krim. Jadi deh. Ding 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 ding. Okay. Demikianlah hasil praktikum yang saya buat tentang sifat koligatif larutan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.